Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Freddy. Saya hanyalah masyarakat biasa. Pekerjaan saya hanya seorang penjaga fotokopian di sebuah desa yang terpencil. Saya ingin berkomentar atas berbagai hal karena saya sering ibaratnya jadi pendengar yang baik. Saya adalah YouTuber. YouTuber di sini artinya adalah orang yang suka mendengarkan YouTube. Saya banyak mendengarkan beberapa channel yang saya suka, itu yang berkaitan dengan orang-orang yang pintar. Saya kemarin sangat tertarik mendengarkan cerita dari orang yang bernama Guru Gembul. Tidak tahu nama sesungguhnya siapa, saya belum mengenal beliau. Saya juga pernah mendengarkan cerita-cerita tentang sejarah tanah Jawa oleh Om Hao ya. Saya juga sering mendengarkan obrolan serius dari seorang yang sangat terkenal bernama Rocky Gerung. Wah, itu ahli filsafat ya, yang kondang dengan istilah dungunya. Kalau mengatakan seseorang itu seringkali dungu, dan dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang selalu menggunakan akal sehat. Saya juga suka mendengarkan ceramah dari Bosman Mardigu, yaitu ceramah yang luar biasa ya. Ceramah atau apa itu ya? Mungkin lebih tepatnya beliau itu menyampaikan banyak hal yang terdengar baru bagi orang-orang nganggur seperti saya yang hanya bekerja sebagai penjaga fotokopian. Dengan ada wifi, kemudian mendengarkan, ya saya pantengin aja sambil duduk santai ya, apa yang disampaikan oleh banyak orang-orang pintar tersebut ya melalui YouTube ya, Bosman Mardigu. Saya juga sangat tertarik dengan kaul-kaulnya ya, dengan cerita-ceritanya tentang modern monetary theory misalnya ya. Luar biasa, itu pengetahuan baru buat saya. Ada juga Bapak Gita Wirjawan, itu mantan Menteri Perdagangan era SBY, Bapak Presiden SBY ya. Tuh, termasuk orang tua yang bernama Dahlan Iskan. Orang tua ya, luar biasa itu, dari generasi tua yang sangat cerdas, juga membuat This Way. Dahlan Iskan W ya, punya channel juga beliau. Saya dulu pernah diajak ke puncak Geraha Pena ya, dulu di Surabaya. Itu bangunannya panjang, tinggi, menjulang, kemudian di puncaknya itu seperti pena ya, ujung seperti ini. Itu yang digunakan untuk studio JTV atau Jawa Timur TV, bisa diartikan juga Jawa Pos TV karena itu memang pusatnya Jawa Pos. Teman saya dulu ada loper terbaik ya, pernah jadi loper terbaik. Kebetulan saya diajak, kemudian karena punya kenalan bisa sampai di puncak sana ya, puncak gedung Geraha Pena. Luar biasa ya. Bapak Dahlan Iskan yang dulu pernah menggagas mobil listrik, tapi pejabat-pejabat yang lain hanya mungkin menertawakan ide gila beliau, yang ternyata akhirnya ya diambil
alih, ada yang bisa membuat namanya Elon Musk dengan Teslanya. Ya, waktu itu kemudian Bapak Dahlan Iskan membeli seharga kurang lebih 4M ya. Sebagai bukti ini loh, ide saya dulu. Sebagai menteri waktu itu punya gagasan, ternyata juga tidak terlalu direspon oleh yang lain karena memang itu ide-ide yang apa istilahnya sekarang, out of the box. Nulayani adat, Khawarikul Adah, bahasanya macam-macam ya. Itu memang luar biasa. Ada juga dari golongan muda Bapak Sandiaga Uno, itu sebagai Menteri Pariwisata ya, kalau tidak salah saat ini, menggantikan Bapak siapa itu sebelumnya, aduh saya agak lupa ya, Bapak Wisnu Tama apa ya. Mohon maaf kalau salah ya. Correct me if I'm wrong. CMIIW. Ya. Luar biasa juga beliau ya. Kalau melihat perjalanan hidupnya, perjalanan karirnya, karir sampai di dunia politik sampai sekarang juga menjadi menteri. Pernah menjadi calon presiden ya, tapi belum beruntung, akhirnya sekarang jadi menteri. Saya juga mengikuti channel beliau. Ada juga dari alumni STAN terbaik waktu itu, tidak tahu tahun berapa ya, mohon maaf Bapak Helmiah ya, saya lupa Anda lulus STAN tahun berapa. Saya juga sangat idol, Anda menjadi idol saya. Pemikiran-pemikiran kreatif mulai sejak Anda menjadi partnernya Ratu Kuis saat itu, Ibu, aduh saya lupa namanya, Ibu Ani apa ya, Ani Sumadi mungkin ya, mohon maaf saya lupa juga. Sudah agak lama. Yang paling mengesankan itu ketika Anda menjabat menjadi direktur TVRI. Wah, itu TVRI langsung berubah. Luar biasa perubahannya ya. Ada rumah bulu tangkis, macam-macam gitu. Sayang, orang-orang kreatif seperti Anda tidak dibutuhkan dalam tanda kutip oleh beberapa orang. Akhirnya dipecat ya Pak ya. Sayang sekali, padahal TVRI itu sudah langsung levelnya naik, itu luar biasa. Ya, itu beberapa orang yang hebat. Kemarin sempat juga seorang pesulap yang dulunya paling kondang ya, sampai di dunia internasional itu sudah mencapai titik puncaknya, rekor. Yang kemudian jadi YouTuber, jadi podcaster ya. Sekarang jadi Letnan Kolonel tituler, Deddy Corbuzier. Wah, itu. Entah setelah ini jadi apa lagi ya. Beliau juga termasuk orang yang luar biasa. Kadang-kadang saya juga mengikuti perbincangan-perbincangan dalam podcast Bang Ded ini ya, Om Ded ini. Jadi sekarang banyak guyonnya itu. Mulai dari somasi, kemudian sekarang ormas. Ya, akhirnya saya agak bosan juga mengikuti itu. I'm sorry Bang Ded. Tapi ilmu-ilmunya luar biasa ya. Dulu beliau juga penulis di majalah Intisari. Yang Bosman Mardigu juga mengkoleksi banyak majalah Intisari yang isinya tulisan-tulisannya Bang Deddy Corbuzier. Hebat. Mengagetkan juga itu waktu itu. Siapa lagi ya? Nah, yang beberapa hari lalu saya juga sempat terlihat ya, ada namanya siapa sih itu yang menulis buku tentang stoikisme, filsafat stoa ya, stoikisme itu.
filosofi teras. Indra siapa ya? Ya masih belum begitu terkenal. Nanti saya akan mencoba mendalami lebih dalam tentang beliau. Ya, saya kaget karena beliau juga ternyata mengkoreksi beberapa videonya Bosman Mardigu. Berarti dia mungkin saat ini ya mulai dikenal, karena mungkin bisa dibilang pansos juga ya. Mohon maaf ya, saya orang biasa, komentar biasa, jangan dipermasalahkan, oke? Ada lagi orang-orang hebat, orang-orang pandai, Dr. Indrawan Nugroho. Dr. Indrawan Nugroho, saya juga mengikuti channel beliau, luar biasa juga. Ada juga Dr. Renal Kasali, wah itu orang-orang hebat, luar biasa itu. Dan masih banyak lagi, kalau saya sebutkan satu persatu, waduh, ada Bang Arli Kurnia, ini yang juga motivator dalam bagaimana melunasi hutang, bagaimana membuat profit maker ya. Dia bukan pengusaha katanya, tapi profit maker, menginspirasi banyak orang, punya kelas yang hebat juga, banyak pengikutnya. Wah, yang dulu Bang Ipo Santosa, pokoknya Indonesia itu ternyata banyak sekali orang-orang pintar. Tapi saya heran, kenapa Indonesia belum bisa menjadi negara maju, belum bisa mengentaskan kemiskinan, masih banyak masalah-masalah sosial, masih banyak orang-orang yang kelaparan. Ya, kalau saya melihat di sekitar saja, masih banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Video ini pasti tidak akan laku. Karena ini mungkin saya itu orang biasa, orang tidak punya nama terkenal sama sekali. Cuman kerjanya jagain fotokopian ya. Cuma ibaratnya orang kalau dulu itu kan orang baca koran aja bisa pinter menganalisa orang-orang di pinggir-pinggir jalan ya, yang abang-abang beca itu yang dengan santai membaca koran aja bisa menganalisa politik, menganalisa berbagai macam. Ya, sekarang ini orang-orang YouTuber seperti saya ini yang santai mendengarkan YouTube juga mungkin boleh memberikan sedikit masukan, analisa ya. Karena sekarang eranya apa? Freedom speech ya, kebebasan berbicara. Ada juga istilahnya demokrasi ide ya, demokrasi ide. Ide-ide disampaikan kan tidak masalah ya. Yang penting tidak menghujat, tidak memberikan ujaran kebencian. Coba bapak-bapak yang saya sebutkan tadi jangan bermusuhan, bergandengan tangan, membahas tentang Indonesia ini agar bisa lebih maju. Kalau kata Bapak Mardigu itu sistemnya perlu diperbaiki. Kalau kata Guru Gembul itu SDM-nya perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan kompetensinya. Coba itu kombinasikan. Mungkin nanti Bang Rocky Gerung, ya, Bang Deddy Corbuzier, tadi banyak yang saya sebutkan ya, Bapak Dahlan Iskan. Mungkin bisa ditambahkan Bapak Khairul Tanjung. Nah, ini Bapak CT ini dulu juga sama dengan saya. Mulai dengan fotokopian ya Pak ya. Nah, tapi ya nasibnya mungkin yang berbeda. Saya masih tetap di fotokopian Pak, 5 tahun. Nggak tahu nanti bisa berkembang punya semacam transmart apa enggak ya, berapa tahun lagi. Kemudian tadi yang saya sebutkan banyak, Dr. Indrawan Nugroho, ada Prof. Renal Kasali, siapa lagi tadi sampai lupa saya, Bang Indra yang stoa itu ya, stoikisme. Banyak sekali orang Indonesia yang pinter-pinter
Bapak Helmi Yahya, Bapak Sandiaga Uno, Bapak Gita Wirjawan. Wah, itu 4 serangkai yang hebat itu ya, Bapak Sandiaga Uno, Bapak Gita Wirjawan, Bosman Mardigu, Bapak Helmi Yahya. Ya, 4 serangkai yang membuat MMBC. Wah, Milioner Bootcamp. Bang Arli Kurnia juga punya pasukan juga yang profit maker itu ya. Jadi bottom of pyramid yang sering disebutkan dari orang-orang kelompok New Mind ya. Cobalah bergabung abang-abang, bos-bos, orang-orang yang pintar, orang-orang yang visioner, ayo bergabung, selamatkan Indonesia agar ekonominya naik, agar peradabannya naik, kebudayaannya terjaga, kelestariannya. Ya itu mungkin suara dari seorang yang tidak pandai, dari seorang pengamat yang minimalis, yang belum begitu detail ya, yang masih harus banyak belajar. Dari Anda semua, tolong bergabung, pikirkan bersama-sama. Jika skill collaboration di antara Anda semua yang saya sebutkan itu, yang saya sebutkan digabungkan jadi satu, wah itu luar biasa itu, seperti Marvel uniform ya. Semoga para beliau mendengarkan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Oke, di bulan Ramadan yang bulan suci ini, mohon maaf lahir dan batin. Demikian yang dapat kami sampaikan. I'm Freddy, orang biasa, orang bodoh, orang desa. Ngomong ngalor ngidul, bebas kan? Insya Allah video ini saya upload di channel yang baru. Tidak laku tidak apa-apa lah, ibaratnya ya sebagai orang yang mengawali karir di bidang YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.